Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam Mbak. Perkenalkan, saya Nurul Istiqomah sebagai apoteker di ruang rawat ini. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Ibu siapa sekarang? Iya Mbak, saya istri dari pasien. Baik Bu, mohon izin Ibu untuk melakukan konseling mengenai pengobatan yang diberikan kepada suami Ibu atau memberikan informasi mengenai penggunaan obat. Apabila Ibu ada pertanyaan atau informasi yang kurang jelas, Ibu bisa bertanya kepada saya dan mungkin saya membutuhkan beberapa waktu untuk menjelaskannya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik Mbak. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya mau mengkonfirmasi ulang apa betul pasien atas nama Tuan Marvin, umur 79 tahun dengan diagnosa STEMI antroseptal kilip 1 onset kurang lebih 6 jam. Iya, betul Mbak. Bagaimana keadaan suami Ibu hari ini? Apakah sudah membaik atau justru ada keluhan lainnya, Bu? Oh iya Mbak, jadi begini Mbak, suami saya ini selama ini mengeluh nyeri dada berat di bagian ulu hati di sini, kemudian tembus sampai ke punggung tapi tidak menjalar ke lengan kiri. Kemudian disertai dengan keringat dingin dan tidak berkurang dengan istirahat. Nyeri dada timbul saat suami saya ini sedang duduk sambil minum sirup jambu. Jadi nyeri dada ini yang pertama sebelumnya tidak pernah merasakan nyeri dada. Dan ini merupakan data labnya serta kliniknya, Mbak. Iya, baik Bu, masih dengan gejala yang sama. Jadi kemarin suami Ibu diberikan obat 12 macam. Dan apakah dokter telah menjelaskan penggunaan obat ini? Jadi dokter hanya mengatakan bahwa obat-obat ini itu untuk menghilangkan keluhan dari suami saya, Mbak. Apakah dokter telah menjelaskan bagaimana penggunaan obat ini? Belum, Mbak. Jadi di sini ada 12 macam obat. Jadi apakah suami Ibu memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan yang diberikan ini? Dan apakah di rumah suami Ibu mengkonsumsi obat lain? Di rumah tidak ada obat lain seperti ini Mbak. Oh iya, baik Bu. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang informasi yang berkaitan dengan beberapa macam obat suami Ibu. Jadi yang pertama itu oksigen. Oksigen ini merupakan salah satu bagian dari MONA, yaitu nitrat aspirin, dimana untuk menurunkan nyeri dada atau chest pain pada pasien ACS. Kemudian jadi tradisi pemberian terapi oksigen ini adalah ketika terjadi penurunan aliran darah pada jantung, pemberian oksigen akan meningkatkan tekanan perfusi koroner sehingga meningkatkan oksigenasi pada jaringan jantung yang mengalami iskemik atau memperbaiki ketidakseimbangan oksigen di jantung. Kemudian oksigen ini digunakan untuk memperbaiki saturasi oksigen di arteri dan diberikan pada semua pasien unstable angina atau NSTEMI dan STEMI tanpa komplikasi dalam 6 jam pertama gejala, seperti pada suami Ibu. Kemudian yang kedua yaitu ada obat heparin, di mana heparin ini adalah obat antikoagulan atau pengencer darah dengan fungsi untuk mencegah pembentukan gumpalan dan penggumpalan darah, diberikan secara intravena atau melalui infus. Kemudian yang ketiga yaitu ada obat fondaparinux, di mana obat ini adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit deep vein thrombosis, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya gumpalan darah dan penyumbatan di pembuluh darah, diberikan melalui suntikan dengan dosis 2,5 mg. Kemudian yang keempat yaitu ada nitrogliserin. Jadi nitrogliserin ini untuk mencegah dan meredakan serangan angina pada penderita penyakit jantung koroner yang diberikan melalui infus. Kemudian ada aspirin, di mana aspirin ini merupakan obat untuk mencegah penggumpalan darah, menghilangkan rasa sakit atau meredakan pembengkakan dan menurunkan demam. Jadi obat ini diberikan secara oral atau diminum dengan dosis 80-320 mg. Kemudian ada obat clopidogrel. Jadi obat ini untuk mencegah stroke dan penggumpalan darah, terutama bila sebelumnya pernah mengalami gangguan aliran darah
serangan jantung, angina pectoris atau menjalani pemasangan ring jantung, jadi diberikan secara oral dengan dosis 75 sampai 300 mg. Kemudian ada obat ISDN atau nitrogliserin, di mana dapat diberikan secara spray atau tablet sublingual bagi pasien dengan nyeri dada yang masih berlangsung saat tiba di ruang gawat darurat kelas 1C. Jika nyeri dada tidak hilang, dengan 1 kali pemberian dapat diulang setiap 5 menit sampai maksimal 3 kali. Kemudian ada obat bisoprolol, di mana obat ini diindikasikan untuk hipertensi dan angina pectoris, gagal jantung kronik stabil, sedang sampai berat, dan penurunan fungsi ventrikular sistolik. Jadi obat ini diindikasikan untuk hipertensi pada suami ibu. Kemudian ada captopril. Jadi captopril ini untuk mengatasi hipertensi dan gagal jantung, di mana mencegah komplikasi setelah serangan jantung. Kemudian ada obat simvastatin, ini merupakan golongan obat statin, di mana obat ini berguna diindikasikan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah serta mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Jadi diberikan secara per oral atau diminum ya Bu. Kemudian ada obat diazepam, di mana obat ini diindikasikan untuk mengatasi kejang dan memberikan efek penenang. Jadi obat ini diberikan per oral dengan dosis 1 kali 2 mg sehari. Kemudian ada obat ranitidin, di mana obat ini dapat digunakan untuk penanganan stres ulcer pada anak dengan dosis 1 mg per kilogram melalui injeksi intravenal lambat 2 menit sampai 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Jadi maksudnya secara sublingual itu caranya bagaimana ya Mbak? Jadi sorbit dinitrat, obat ini diminum sehari 3 kali. Diminum dengan cara acak di bawah lidah sampai beberapa menit hingga obat hancur dengan sendirinya. Jadi berkurang setelah makan. Obat ini untuk penyakit jantung yang dirasakan. Jadi mudah-mudahan berkhasiat untuk mengurangi nyeri dada. Untuk efek samping sendiri jarang mungkin terjadi sakit kepala. Oh, jadi obat ini diletakkan di dalam lidah ya Bu? Ya Ibu, apakah Ibu sudah memahami informasi yang saya sampaikan tadi? Iya Mbak, saya mengerti. Ya, terima kasih karena Ibu sudah mengerti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Semua ini agar Ibu dapat merasakan efek maksimal dari penggunaan obat-obatan ini demi kesembuhan penyakit yang suami Ibu rasakan. Jadi semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, dan saya juga merekomendasikan agar Ibu mengontrol keluhan yang Ibu alami setelah 10 hari untuk mengetahui manfaat dari obat-obatan ini dan nasihat yang sudah diberikan oleh dokter Bu. Iya baik Mbak, semoga suami Ibu lekas sembuh dan beraktivitas dengan baik seperti biasa ya Bu. Jika ada keluhan atau pertanyaan dapat menghubungi saya ke nomor telepon apotik yang sudah diisi di sini atau nomor handphone saya yang ada di kartu nama ini. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya, terima kasih Mbak atas informasinya. Sama-sama ya, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum.